Yo guys, ketemu lagi dan kita sini masih di segmen sekelebat info, di mana nanti di sini kalian bisa dapetin info terbaru dan terpanas tentunya guys. Oke, hari ini pukul 12 lebih 40 menit ya, tanggal 15 November 2022 hari Kamis. Dan kita langsung saja ya menuju ke coin market cap, di mana untuk global crypto market cap sekarang ini naik ya cukup lumayan lah ya, di 0,25% ya di 24 jam terakhir ini ya, pada saat candle hari ini berganti. Begitu juga dengan Bitcoin ya, cukup lumayan guys untuk kenaikannya di 4,02% guys. Ini pertanda yang bagus. Kemudian diikuti juga oleh Ethereum naik di 5,11%, BNB juga naik di 2,59%, bahkan untuk XRP ini naiknya cukup signifikan di 15,7% guys. Wow, lumayan ya. Polygon 6,44%, Polkadot 5,07%, dan secara keseluruhan ya rata-rata untuk hari ini altcoin cukup bagus kenaikannya guys. Bahkan untuk Kronos yang kemarin sempet turunnya lumayan ya, sekarang naiknya juga cukup lumayan banget guys di 23,66% guys. Kemudian kalau kita lihat untuk pergerakan harga dari Bitcoin ya, seperti yang bisa terlihat di sini untuk pola yang terbentuk di time frame 4 jam sepertinya semakin bagus ya untuk konfirmasi pola double bottom. Ini bagus guys, dimana untuk close candle pada waktu kemarin ini hijau ya, meskipun sekarang untuk pergerakan di candle hari ini masih merah, tapi ini bisa menunjukkan adanya kenaikan yang cukup lumayan guys, dan kemungkinan nanti targetnya ada di sekitaran garis kuning ini guys. Seperti yang terlihat kemarin ini juga waktu menyentuh di garis kuning ini turun lagi, dan kemungkinan nanti akan menuju ke harga ini guys sekitar di 17.357 ya, jika sesuai dengan prediksi, dan kalau tidak ada news-news yang sekiranya membuat harga Bitcoin ini turun guys. Jadi kita nanti akan update lagi perkembangannya guys. Dan kita langsung saja menuju ke informasi pertama ya. Ini masih berhubungan dengan tawaran dari Binance ya untuk memberikan bantuan dana kepada project-project yang potensial. Dimana di sini sesuai yang dikutip dari cryptobriefing.com ya, bahwa Vitalik Buterin ini akan membantu Binance membuktikan cadangannya guys. Ini kata dari CZ ya, atau Changpeng Zhao. Jadi Changpeng Zhao telah mengkonfirmasi bahwa founder dari Ethereum yaitu Vitalik Buterin akan membangun protokol untuk bukti cadangan atau proof of reserve dan menggunakan Binance sebagai kelinci percobaannya guys. Jadi beberapa hari setelah memposting badai tweet yang memicu bank run di bursa FTX yang sekarang bangkrut ya, di mana CEO Binance Changpeng Zhao telah memberikan komentar lebih lanjut ya tentang kehancuran perusahaan yang cepat. Pada diskusi Twitter Space hari Senin yang diselenggarakan oleh Binance, Zhao mempertimbangkan kebangkrutan industri FTX yang mengguncang. FTX mengajukan kebangkrutan untuk chapter 11 pada hari Jumat setelah diketahui bahwa perusahaan tersebut bangkrut guys. Binance menyatakan minatnya untuk membeli bursa tetapi meninggalkan pengaturan dengan mengutip pemeriksaan uji tuntasnya, dan belakangan terungkap bahwa mantan CEO Sam Bankman-Fried diam-diam memindahkan dana pelanggan senilai 10 miliar dolar untuk menyelamatkan perusahaan perdagangannya yaitu Alameda Research setelah kehancuran Terra. Mengomentari kisah tersebut, Zhao menegaskan bahwa perlunya meningkatkan transparansi dalam industri ini guys, dan apapun yang bisa kita lakukan untuk meningkatkan transparansi adalah baik, katanya. Binance mengungkapkan kepemilikan kriptonya dalam sebuah postingan blog setelah keruntuhan FTX kemarin guys. Dan pertukaran top dunia juga telah mengumumkan ya rencana untuk memberikan bukti dana ya yang disimpan di neraca. Pada panggilan Space, Zhao mengatakan bahwa pencipta ataupun founder dari Ethereum yaitu Vitalik Buterin telah setuju guys untuk membuat protokol proof of reserve atau bukti cadangan yang akan menggunakan Binance sebagai kunci percobaannya guys. Zhao merujuk pada beberapa praktik FTX dan juga Alameda yang dipertanyakan sebelum krisis minggu lalu ini guys, meyakinkan para pendengar bahwa Binance mengambil pendekatan yang lebih konservatif ya untuk operasinya ini. Kami tidak mengambil pinjaman dari orang lain dan kami tidak mengambil investasi venture capital, katanya. Kami terutama tidak mengambil investasi venture capital dan kemudian memberikan uang kembali ke venture capital, katanya juga. Namun dia mengakui bahwa semua pertukaran kripto adalah bisnis yang secara inherent cukup berisiko guys. Zhao juga mengambil kesempatan untuk memposting peringatan kemungkinan jatuhnya domino lainnya. Jika aset perusahaan tidak menyertakan sebagian besar stablecoin, itu adalah tanda yang beresiko guys, kata Changpeng Zhao.
Peringatan Zhao ini datang di tengah kekhawatiran bahwa Crypto.com dapat menghadapi kebangkrutan juga guys, dengan beberapa menunjuk pada kurangnya kepemilikan stablecoin di bursa. CEO perusahaan Chris Marszalek menepis rumor tersebut dalam sebuah diskusi Ask Me Anything pada hari Senin kemarin. Industri cryptocurrency masih memproses insiden FTX kemarin guys, yang dimulai dengan sungguh-sungguh dengan peringatan Zhao bahwa Binance akan menjual kepemilikan FTT-nya. Dan perkembangan terbaru dalam cerita ini termasuk peretasan yang mencurigakan di bursa yang diperangi selama akhir pekan, di mana kripto senilai lebih dari 400 juta dolar dipindahkan ke dompet eksternal guys. Ketika rumor dan teori baru tentang bagaimana Bankfried menjalankan kerajaannya beredar di ruang kripto, pengguna masih tidak dapat mengakses dana mereka. Nah ini bagus ya guys, jika memang benar Vitalik Buterin ini akan membantu Binance ataupun Changpeng Zhao ini ya untuk proof of reserve-nya, sehingga nanti project-project yang potensial itu bisa terselamatkan guys dan segera mengakhiri efek domino dari kejatuhan FTX kemarin. Kemudian ya, seperti yang dilansir juga ya di cryptoslate.com, di mana untuk Kraken, kemudian Coinbase dan juga Get.io ini juga akan menerbitkan untuk bukti cadangannya ya atau proof of reserve-nya dengan kewajiban. Jadi kewajiban mereka dievaluasi sebagai bagian dari audit dan dimasukkan dalam bukti cadangan guys. Pertukaran kripto terkemuka Kraken, Coinbase, dan Get.io menjadi bursa pertama yang menerbitkan bukti cadangan termasuk kewajiban sebagai bagian dari audit mereka guys. Menyusul runtuhnya FTX, CEO dari Binance Changpeng Zhao menyarankan agar semua bursa harus memberikan bukti cadangan untuk pohon Merkle-nya. Meskipun Binance memulai pergerakan, itu belum memasukkan kewajiban ya dalam proof of reserve-nya. Pertukaran lain dengan hanya bukti cadangan. Jadi Binance tidak memasukkan pengungkapan kewajiban dalam sarannya itu guys. Namun banyak pertukaran setuju bahwa transparansi penuh juga diperlukan. Bitfinex juga tidak mengungkapkan ya kewajibannya dengan bukti cadangan Merkle Tree. Maxi Global dan juga Bybit juga tidak membagi kewajiban mereka tetapi mengatakan mereka akan segera menerbitkan bukti cadangannya. Pertukaran dengan bukti cadangannya lengkap. Jadi Crypto.com dan Huobi telah menerbitkan bukti cadangan mereka dan duo ini juga mengumumkan bahwa mereka sedang menyusun laporan kewajiban mereka dan akan segera mempostingnya juga guys. OKX dan juga Maxi Global di sisi lain ya, saat ini sedang mengerjakan penerbitan untuk proof of reserve-nya atau bukti cadangannya secara lengkap guys. Jadi kita tunggu juga ya perilisan dari bukti cadangan dari beberapa exchange-exchange besar ini guys, karena ini menurut saya sangat penting banget karena tentu saja akan membuat kepercayaan dari para pecinta kripto ya agar mulai tumbuh lagi guys, karena dengan kejatuhan FTX kemarin itu membuat kepercayaan dari para kripto addict ini semuanya hampir bisa dibilang itu turun semua guys. Bahkan mereka tuh sangat khawatir jika menyimpan dananya di exchange guys. Dan tentu saja langkah ini sangat bagus banget untuk perkembangan kripto ke depannya jika semua exchange-exchange ini secara sukarela menerbitkan bukti cadangannya baik untuk dana yang tersimpan ataupun dengan kewajiban-kewajiban dari exchange-exchange tersebut guys. Ini menarik ya. Kita tunggu aja nanti untuk update-update-nya. Kemudian ya, untuk tambahan informasi aja ya, seperti yang dilansir di finbold.com. Jadi sebenarnya kehancuran FTX kemarin itu masih belum bisa dibilang besar ya, karena masih ada kasus yang jika ini terjadi itu bisa menghancurkan dunia kripto guys. Seperti yang dilansir ya di finbold.com ini bahwa China ini adalah paus kripto yang pendiam guys dan dapat menyeret pasar turun dalam hitungan detik katanya. Jadi terlepas dari larangan luas pada aset digital, Cina tanpa disadari telah menjadi paus kripto dengan begitu banyak kekuatan di tangannya sehingga dapat memusnahkan seluruh pasar cryptocurrency dalam hitungan detik jika diinginkan guys. Wow, mengerikan ya. Memang setelah menyita sejumlah besar Bitcoin ya dan juga Ethereum dari skema plus token pada tahun 2019, pemerintah Cina sekarang memegang lebih banyak daripada MicroStrategy guys atau Elon Musk Tesla. Penulis kripto Paulo Jose melaporkan pada 13 November. Cina memegang 194.000 Bitcoin dan 833.000 Ethereum guys. Wow, banyak banget ya. Jadi informasi ini awalnya diterbitkan pada 2 November ya oleh pendiri dan CEO platform analitik data blockchain CryptoQuant, Qi Yongju, yang juga memposting tabel yang mencantumkan perusahaan publik dengan kepemilikan Bitcoin terbesar. Seperti yang bisa kalian lihat di sini ya, untuk company publiknya yang mempunyai Bitcoin yang paling besar di sini ada MicroStrategy guys dengan kepemilikannya di 130.000 Bitcoin dengan value-nya sekitar 2,6 miliar dolar guys. Kemudian disusul oleh Galaxy Digital Holdings, ada Voyager, Tesla, Marathon Digital Holdings,
Coinbase dan lain-lain. Nanti kalian bisa cek sendiri. Tapi semuanya ini masih kalah dari kepemilikan Cina guys ya. Gila ya Cina ini. Seperti yang dia jelaskan ya, bahwa otoritas Cina itu telah menyita 194.000 Bitcoin guys, 833.000 Ethereum dan lainnya dari penipuan plus token pada tahun 2019, dan mereka menyerahkan aset senilai 6 miliar dolar ini ke kas negara guys. Menurut komentar Twitter Yongju yang terpisah ya, Cina bukan satu-satunya negara yang menimbun karena dia menyoroti bahwa pemerintah Bulgaria juga mungkin memiliki sekitar 200.000 lebih Bitcoin guys yang disita dari jaringan kejahatan kripto pada tahun 2017 kemarin. Mengomentari data ini dalam pesan langsung Twitter ke Fortune, Yongju menekankan bahwa likuiditas sisi jual dari penambang ataupun investor institusional dan investor retail hampir tidak ada apa-apanya guys jika Anda membandingkan dengan pemerintah. Menarik kesejajaran dengan runtuhnya platform Terra Luna kemarin ya, Yongju menjelaskan bahwa Bitcoin turun dari 30.000 dolar menjadi 17.000 dolar karena likuidasi sisi penjualan Luna. Itu sekitar 80.000 Bitcoin guys. Jadi pada dasarnya 2 kali lipat keruntuhan Terra Luna kemarin, menurut Business Insider melaporkan. Menurut pendapat Josh, jika Cina akan mulai menjual 194.000 Bitcoin yang disita, itu dapat merusak pasar kripto secara serius guys. Bisa menurunkan harga Bitcoin menjadi 5.000 dolar guys dalam waktu kurang dari 7 detik saja. Menariknya, Cina telah melakukan perang salib anti kripto sejak pertengahan 2021 dan memberlakukan larangan ke seluruh negara bagian pada semua layanan terkait kripto guys. Tetapi larangan tersebut tidak mencegahnya dari peringkat di antara 10 negara terkemuka dalam mengadopsi aset digital. Selain itu, aktivitas penambangan di Tiongkok terus berlanjut setelah periode negatif yang terjadi setelah pelarangan ya, dan menghitung 65 node Bitcoin yang dapat dijangkau pada 11 November. Menurut data oleh platform analitik kripto BitRoar yang diambil oleh Finbold. Sementara itu, setelah pasar kripto menghapus 180 miliar dolar dari kapitalisasi pasarnya kemarin ya, analis teknis Matthew Hyland mengkritik keterkaitannya yang ia yakini telah menyebabkan krisis likuiditas FTX meluas ke seluruh industri. Wah, ini juga cukup menarik ya. Artinya masih ada ya lembaga ataupun khususnya pemerintahan ya yang mempunyai juga untuk holdings Bitcoinnya guys. Dan mungkin saja di luar sana ada juga ya negara-negara lain yang juga telah mengadopsi kripto ataupun menimbun kriptonya yang tidak kita ketahui guys. Dan untuk sementara Cina ini bisa dibilang sebagai negara yang mempunyai Bitcoin paling besar ya. Dan bisa saja kalau mereka mau bisa menghancurkan kripto dalam waktu 7 detik saja. Gila ya. Kita lanjut ke informasi berikutnya, ini untuk intermezzo ya, seperti yang dilansir di cryptopotato.com ya, bahwa Visa ini telah mengakhiri program kartu debit FTX-nya guys. Tentu saja ini merupakan salah satu efek domino juga ya dari kejatuhan FTX kemarin guys. Jadi di sini diinformasikan bahwa jadi sesuai dengan pernyataan resmi ya dari perusahaan Visa, di mana mereka itu telah mengakhiri perjanjian global dengan FTX dan program kartu debit Amerika Serikat yang mereka hentikan oleh penerbitnya ya. Kemudian Visa juga mengumumkan kolaborasi dengan FTX pada bulan Oktober tahun ini untuk meluncurkan kartu debit Visa yang terhubung dengan akun di 40 negara baru guys. Kemudian fokus kemitraan adalah perluasan program kartu debit di Amerika Latin, Asia, dan Eropa setelah diperkenalkan ke pelanggan Amerika Serikat. Kemudian FTX dan juga 130 perusahaan afiliasinya termasuk perusahaan perdagangan saudaranya yaitu Alameda Research mengajukan proceeding bab 11 atau yang bisa disebut chapter 11 ya di Amerika Serikat pada 13 November kemarin. Sam Bankman-Fried juga mengundurkan diri sebagai CEO perusahaan dan posisinya diambil alih oleh pengacara kebangkrutan Wall Street yaitu John J. Ray III yang terutama menjabat sebagai ketua raksasa energi yang dipermalukan ya yaitu Enron pada awal pertengahan 2000-an kemarin guys. SBF di sisi lain ya telah menghadapi reaksi yang luar biasa dari komunitas kripto ketika drama itu berlangsung minggu lalu. Kemudian FTX juga memulai tahun ini dengan putaran pendanaan seri C senilai 400 juta dolar sehingga valuasinya mencapai lebih dari 32 miliar dolar guys. Dalam perkembangan terkait lainnya, pertukaran kripto yang bermarkas di Amerika Serikat yaitu Kraken juga mengumumkan ya pembekuan akun yang terkait dengan FTX Group, Alameda Research dan juga eksekutif mereka setelah terlibat dengan lembaga penegak hukum guys. Dan tentu saja ya efek-efek domino ini akan ada di beberapa platform ataupun bidang usaha yang lain. Dan ini adalah salah satu efek juga ya dengan pengakhiran program kartu debit FTX dari Visa ini guys. Kita nanti akan update lagi ya kira-kira apa lagi efek domino dari kejatuhan FTX ini. Jadi gimana menurut pendapat kalian guys? Apakah kalian masih merasa bullish dengan kabar ini? Tulis pendapat kalian di kolom komentar dan kita akan ketemu lagi di informasi berikutnya. Peace.